Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, kita coba ya sampaikan untuk materi minggu ini. Mungkin nanti tidak bisa penuh ya tadi karena saya mendapatkan info untuk jam 1 ya, nanti ada kuliah yang lain ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, kuliah kita ya. Jadi setelah sebelumnya kita berdiskusikan untuk mempelajari mengenai konsep encapsulation ya, bagaimana kita membungkus ya atau melindungi isi dari sebuah kelas ya dengan menggunakan proteksi ya, setter dan getter ya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempelajari konsep yang lain ya dari pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance dan polymorphism ya. Inheritance mungkin bisa diterjemahkan sebagai pewarisan atau mewariskan ya. Jadi mewariskan sifat-sifat di dalam sebuah kelas ya ke kelas yang lain. Jadi inheritance itu adalah proses pewarisan ya sebuah kelas baru dari suatu kelas yang telah ada sebelumnya. Salah satu tujuan dari inheritance adalah menggunakan kembali software atau code yang telah ada. Kemudian inheritance akan membuat sebuah relationship ya. Is relationship ya antara kelas induk atau parent class ya, dengan kelas anak ya, atau child class. Sebuah child class dapat mendefinisikan ulang atas apa yang telah didefinisikan sebelumnya oleh parent class. Nah, jadi kalau kita kita gambarkan dalam sebuah kelas diagram, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini ada sebuah kelas ya. Kelas sebelumnya, ya, kelas awal. Ya. Kemudian dari kelas awal ini kita turunkan atau kita bentuk kelas turunannya, ya. Terus kita sebut sebagai child atau anak ya. Sehingga ini memang berusaha untuk meniru ya apa yang ada ya dalam makhluk hidup ya. Makhluk hidup kan bisa menurunkan sifat-sifat dari orang tuanya ya. Nah, ini konsepnya seperti itu ya. Diharapkan kelas yang menjadi turunan itu merupakan mengambil ya sifat beberapa yang sama dari orang tuanya atau parentnya, walaupun nanti akan ada perbedaan ya, ada perbedaan yang mungkin terutama antar satu child dengan child yang lain ya, walaupun berasal dari parent yang sama. Dan contoh yang lain misalkan ini konsep hewan ya, hewan mamalia atau kelompok mamalia, kelas mamalia, maka apa yang kira-kira bisa diturunkan dari mamalia? Nah, mungkin ini anggota dari hewan-hewan mamalia seperti kuda, ya, sapi, ya misalkan misalkan beruang, ya atau harimau. Ya. Nah, ini bisa dibuat sebuah kelas-kelas yang baru, ya, yang semuanya berinduk ya atau mempunyai parent yang sama, yaitu mamalia. Atau dalam contoh yang lain, misalkan kelas buku. Nah, kelas buku, kelas buku, kemudian memiliki beberapa variabel ya atau metode. Ya. Dan variabel dan metode ini juga diturunkan pada kelas-kelas yang kita anggap sebagai anaknya, yaitu kamus ya, atau dictionary ya. Nah, itu merupakan bagian dari buku ya. Ya, yang lain misalkan ada textbook ya, ada novel misalkan ya, atau komik ya. Nah, semua juga termasuk dapat digolongkan sebagai bagian ya dari buku ya, kelas buku. Nah, kemudian yang lain juga misalkan
barang-barang elektronik ya, barang-barang elektronik. Nah, ini apa saja? Ya, ini ada telepon atau mungkin ada apa? Sound system ya, atau sistem yang mengeluarkan suara ya. Kemudian dari telepon ini ada jenis-jenis yang lain juga ya, untuk item-item elektronik ya, misalkan smartphone ya, atau mungkin telepon dengan apa, kabel ya, telepon rumah ya, mungkin sekarang udah jarang ya. Kemudian untuk sistem penghasil suara, nah ini juga bisa kita definisikan lagi atau bisa kita turunkan lagi ya, yang merupakan anaknya atau bukan anggotanya, yaitu air plug ya, ataupun speaker ya, speaker stereo. Nah, demikian contoh ya, yang mana dari sebuah kelas atau dari sebuah objek tertentu. Nah, ini kita bisa mendefinisikan objek-objek lain yang menjadi turunan ya, atau inheritance dari sebuah kelas. Kemudian struktur inheritance umumnya terstruktur ya dalam bentuk hierarki. Dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan kita mengorganisasikan sesuatu. Nah, ini dalam bentuk hierarki. Ya. Sebagai contoh ya, struktur organisasi ya pada perusahaan. Ada perusahaan ya, direktur berada pada posisi puncak ya. Posisi puncak, kemudian diikuti oleh para deputi ya, kemudian diikuti oleh para manajer senior ya di bawahnya ya, hingga sampai pada level koordinator tim ya, hingga para pekerja ya. Kemudian struktur hierarki ini juga sangat bermanfaat ya untuk mengorganisasikan item barang yang dijual ya pada suatu toko ya. Item barang mana yang tahan lama dan bagian mana yang cepat rusak ya. Misalkan yang tahan lama itu adalah barang-barang peralatan dapur misalkan ya, atau peralatan rumah tangga. Dan kalau yang cepat rusak misalkan sayur ya, sayur mayur. Nah, ini kalau kita coba gambarkan ya, kalau yang struktur organisasi, nah kalau semacam piramida ya. Nah, yang tentu yang paling atas itu adalah para direktur ya, ini, atau direktur ya. Kemudian yang level bawah ini adalah deputi ya dan manajer senior, ini ada di sini di dua, dan yang paling bawah koordinator tim dan pekerja, ini ada di level bawah. Sehingga ini nanti kalau ini kita terjemahkan ya dalam kelas diagram, dalam bentuk kelas diagram. Dalam bentuk kelas diagram, maka kita bisa buat strukturnya seperti ini. Nah, strukturnya tentu ini lebih luas ya. Strukturnya mungkin ini adalah pegawai ya, pegawai secara keseluruhan. Pegawai ini secara keseluruhan ya, pegawai. Kemudian dari pegawai ini ada ada yang mungkin yang level yang level paling bawah ya, atau yang sifatnya lebih generik ya, lebih umum, maka kita bisa letakkan di kelas berikutnya ya. Misalkan di sini direktur ya, maka di sini kita turunkan lagi, ini adalah direktur yang yang presidennya atau yang direktur utamanya misalkan. Ini untuk yang direktur yang di sini ya. Kemudian untuk yang bagian tengah, misalkan para deputi dan manajer ya. Nah, ini pegawai. Nah, ini ada manajer ya, manajer senior. Kemudian dari manajer senior
dipilih beberapa ya, tidak semuanya nanti menjadi koordinator tim ya. Jadi mungkin kelihatan sedikit seperti terbalik ya, nah, namun maksudnya seperti itu ya. Jadi ini tidak, yang paling tinggi bukan direktur ya, namun yang paling tinggi adalah keseluruhan pegawai ya, kelas seluruh pegawai, kemudian dibuat lebih spesifik ya. Yang mana kalau dibuat di piramida ini yang lebih spesifik Anda berada di bagian atas. Oke. Nah, ini contoh dari superclass dan subclass ya. Contohnya misalkan kita mendefinisikan ya kelas buah-buahan ya, kelas buah-buahan sebagai superclass ya, yang kemudian mempunyai turunan yang kita anggap sebagai subclass. Nah, ini subclass karakteristiknya mungkin berbeda antara satu subclass dan kelas yang lain, atau child satu dengan child lain ada perbedaan. Namun kalau melihat lebih atas yang superclass, maka akan ada kesamaan di sini ya, ini sama-sama buah ya. Kemudian untuk masing-masing ini kita anggap sebagai parent, dan ini sebagai child-nya, atau ini sebagai superclass, ini sebagai subclass. Misalkan dari warna, dan setiap masing-masing subclass ada nama ya, jeruk, mangga, pepaya, apel. Kemudian warnanya, ini ada orange, dan ini merah misalkan. Bentuknya jeruk itu bulat, ya, mangga itu lonjong, pepaya itu lonjong, apel itu bulat, ya, dan rasanya ini semuanya manis kebetulan. Kemudian ukuran jumlah biji, ya, jumlah biji ini jumlahnya sedang. Nah, kalau mangga bijinya hanya satu, ya. Kalau pepaya banyak ya bijinya. Ini ada foto pepaya di sini ya, bijinya banyak. Kemudian kalau apel, ini bijinya jumlahnya sedang ya, jadi tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit ya. Nah, ini kita bisa definisikan ya sifat-sifat ini yang umum ya dimiliki oleh semua jenis buah ya. Namun nilainya bisa berbeda-beda ya tergantung karakteristik dari masing-masing anak ya, child atau subclass. Kemudian ini struktur ya, struktur dari inheritance ya. Nah, ini ada yang single ya. Single berarti satu parent satu child, di pasangan seperti ini kelas diagramnya. Misalkan pegawai ya. Nah, pegawai ini adalah parent dari direktur. Cara bacanya seperti itu ya. Jadi induknya, parentnya itu adalah kelas A, kemudian child-nya adalah kelas B. Berarti ini parent-nya adalah pegawai, maka child-nya adalah direktur. Artinya dalam sebuah kumpulan ya, pegawai sebuah perusahaan besar seperti itu, maka tidak semuanya menjadi direktur ya, hanya beberapa saja menjadi direktur. Maka direktur ini bagian ya, dari pegawai, sehingga ini dianggap sebagai turunan dari pegawai. Kemudian juga alat transportasi ya, ini alat transportasi banyak sekali ya. Apakah itu transportasi di darat ya, transportasi di laut ya, transportasi di udara misalkan ya, sehingga kelas yang lebih spesifik atau yang lebih sempit cakupannya ini kita anggap sebagai child ya, dari parent sebuah kelas yang cakupannya lebih luas ya. Nah, kemudian contoh yang lain bahan makanan. Nah, bahan makanan ini jenisnya banyak ya, ada daging, ada sayuran, mungkin ada makanan pokok ya, nasi ya, itu ya. Maka daging ini adalah child ya, dari parent bahan makanan. Nah, kemudian multi level. Nah, multi level ini berarti dari child yang kita definisikan ini masih bisa diturunkan lagi ya, atau masih ada kemungkinan kelas yang lebih lebih sempit lagi ya. Jadi ini kalau kita urutkan kelas A ini sebagai parent, kemudian punya child kelas B, kemudian dari kelas B punya child lagi
kelas C. Ya. Jadi ini tingkatannya mungkin cucunya, ya. Generasi kedua, ya. Nah, ini adalah anaknya, child, dan ini mungkin cucunya, ya, atau grandchild. Nah, kalau contohnya, misalkan yang parent adalah kelas pegawai, ya, jadi objek pegawai, kemudian dari semua pegawai sebagian menjadi direktur, ya, dan dari semua direktur yang ada, misalkan ini lebih dari satu, ya, maka hanya satu orang atau beberapa saja yang digolongkan sebagai direktur utama. Demikian juga untuk alat transportasi, ya, ini ada transportasi darat, transportasi laut, ya, transportasi yang di perairan, ya, transportasi udara, ya. Nah, makanya kalau untuk transportasi darat ini jenisnya juga banyak, ya. Nah, ada kereta api, ada bis, ya, ada sepeda motor, ada mobil. Maka ini kereta api yang tentu lebih sempit, ya, cakupannya dari transportasi darat, maka kita bisa definisikan ini sebagai child, ya, dari kelas transportasi darat. Demikian juga bahan makanan, ini daging, kemudian turunkan lagi ada daging sapi, ya, karena dari daging ini bisa bermacam-macam, ya. Ada daging kambing, ya, daging ayam, ya, daging daging bebek misalkan, ya, dan seterusnya yang bisa dikonsumsi, maka ini adalah child dari kelas daging. Kemudian untuk struktur yang lain juga yang disebut sebagai hierarki, ya. Jadi satu parent ini bisa menghasilkan atau bisa menurunkan menjadi lebih dari satu kelas, ya. Ini kelas A, dia punya child 2, ya. Atau mungkin bisa lebih, ya, kelas B dan kelas C. Berarti kelas B dan kelas C ini mempunyai satu parent yang sama. Nah, ini contohnya bahan makanan, maka childnya bisa sayuran, ya, bisa buah-buahan dan daging. Ya. Nah, ini adalah child dari parent bahan makanan. Kemudian pegawai, ya, childnya bisa supervisor, teknisi, dan direktur. Ya. Dan transportasi darat, Anda bisa punya child, misalkan kereta api, mobil, dan sepeda. Ya. Nah, kemudian dari mobil ini pun juga kalau kita ingin menurunkan ke kelas subkelas yang lebih detail, yang lebih sempit, nah, sangat mungkin sekali, ya. Mobil misalkan mobil bisa bis, ya, bisa truk, ya, bisa truk, ya, kemudian bisa mobil listrik misalkan, ya, bisa banyak, ya. Ini kereta api juga, ya, bisa kereta api kecepatan sedang, ya, kereta api kecepatan yang tinggi, ya. Dan bisa kita turunkan lebih lanjut, ya. Nah, implementasi dari inheritance, ya, caranya bagaimana? Nah, ini misalkan dalam sebuah file kita punya kelas 2 dimensi, ya, namanya 2 dimensi ini untuk menggambarkan objek atau kurva 2 dimensi, ya. Nah, salah satunya adalah segitiga. Ya. Nah, yang lain mungkin kita tahu misalkan ada lingkaran, ya, ada persegi, ada persegi panjang, ya. Ini kita ambil contoh segitiga. Nah, kemudian kita buat kelas induknya atau kelas parent-nya 2 dimensi. Kemudian sifatnya apa? Ini karena dibangun 2 dimensi, maka punya nilai lebar dan tinggi. Ya. Ini kalau atau mungkin panjang dan lebar, ya, kayak 2. Tapi kalau 3 dimensi, nah kita perlu 3 parameter untuk menghitung misalkan isi. Ya. Nah, ini kita tidak menghitung isi atau volume, kita menghitung luas. Ya. Dan dari parent kelas 2 dimensi ada sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan, ya, nilai-nilai dari parameter sisi tersebut. Ya. Nah, kemudian kita buat kelas yang menjadi child, ya, dari 2 dimensi, yaitu segitiga yang nama kurvanya. Ini kita harus beri keterangan, ya, extends 2 dimensi. Nah, ini artinya adalah segitiga ini merupakan anak, ya, merupakan anak dari kelas 2 dimensi. Kemudian
luasnya. Nah, ini karena segitiga, maka luasnya tidak semata-mata lebar kali tinggi ya, atau panjang kali lebar ya, namun harus dibagi dengan 2. Nah, ini implementasi dari rumus segitiga ya, luas segitiga ya, jadi panjang kali lebar atau lebar kali tinggi dibagi 2. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada satu tambahan untuk properties yaitu style. Dan bisa ditampilkan ya, style segitiga itu apakah fill atau outline ya. Nah, ini memang tidak ada kaitannya langsung dengan dengan luas ya. Perbedaannya apa? Nah, ini kalau perbedaannya mungkin bisa saya gambarkan. Nah, ini kalau yang fill, dan kalau segitiga ya, makanya ada isinya ya, ada warnanya. Dan kalau yang outline, nah ini hanya segitiga seperti ini saja. Jadi tidak ada isinya. Ya. Dan di perintah di main method, maka kita bisa menerapkan perintah untuk constructor untuk membuat objek. Ya. Jadi untuk membuat objek. Untuk membuat objek dengan nama objek ST1 dan ST2 untuk objek segitiga. Ya. Nah, kemudian kita definisikan ukuran dari segitiga itu, ya, lebar tingginya berapa, kemudian juga stylenya. Demikian juga untuk objek yang kedua, ya, ST2, ini tipe segitiga, dan kita definisikan ukuran, dimensi, lebar tinggi, dan stylenya. Selanjutnya perintah satu blok yang pertama itu untuk info segitiga yang pertama. Ya. Kita tampilkan tipenya apa, ya, stylenya apa, kemudian ukurannya, dan juga luas areanya. Kemudian juga untuk segitiga yang kedua, ya, stylenya apa, ini stylenya outline ya. Kemudian dimensinya dengan menggunakan ini ya, perintah ini. Kemudian areanya berapa, luas areanya berapa. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwa metode yang digunakan tidak terbatas hanya metode yang ada di kelas segitiga, yang mana merupakan tipe ya dari ST1 dan ST2 ini. Ya. Namun juga dengan menggunakan ST1 atau ST2 ini, kita bisa juga memanggil ya, metode yang ada di kelas yang merupakan parent ya, dari kelas ketiga, yaitu kelas 2 dimensi. Jadi dengan menggunakan ini extend 2 dimensi, maka satu objek yang dibuat di sini bisa juga mengakses metode yang ada di luar kelasnya ya, atau kelas yang merupakan parent ya, dari kelas ini, kelas ketiga. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu adalah polymorphism. Ya, polymorphism itu merupakan ya, gabungan dari dua kata ya, yaitu poly dan morpho. Ya. Kedua kata-kata bahasa Yunani tersebut mempunyai arti masing-masing sebagai banyak dan bentuk. Ya. Demikian maka polymorphism ini dapat didefinisikan sebagai mempunyai banyak bentuk ya, atau dapat berubah menjadi bentuk dalam jumlah yang sangat banyak ya. Nah, contoh penerapan konsep ini adalah sebuah fungsi yang tetap menjalankan proses yang dipunyai walaupun diberikan jenis input yang berbeda ya. Dengan demikian function yang sama dapat mengolah berbagai jenis data ya. Nah, ini contohnya function atau metode println. Nah, ini dia bisa beradaptasi dengan berbagai jenis input. Ya. Nah, println untuk mencetak angka 5, ya, angka number ya, bilangan, ya, atau bisa juga digunakan untuk mencetak string ya, atau rangkaian karakter, ya, hello, ya, atau bahkan bisa juga
digunakan untuk menampilkan ya bilangan yang real atau double. Ini pembagian dari bilangan integer dengan bilangan real. Nah, kemudian implementasi inheritance, hierarchical ya, itu adalah sebagai sebagaimana di sini ya. Nah, ini untuk satu parent ya, kelas pegawai, ini bisa diturunkan menjadi 3 kelas yang lain. Ini implementasi dalam bentuk kode program ya. Dengan mengacu ya pada kelas diagram seperti ini, ya, maka kita bisa definisikan sebuah kelas ya, parent class yang namanya pegawai. Kemudian di sini ada nilai yang katakanlah default ya, yaitu gaji pokok ya. Jadi semuanya dapat, semua pegawai dapat gaji pokok ya. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan subkelas yang ada di sini ya, supervisor ya, teknisi dan direktur ya. Nah, ternyata perbedaannya dari sisi tunjangan ya. Jadi semua subkelas dari kelas pegawai itu ada tunjangnya semua, direktur ada tunjangan semua, namun nilainya berbeda-beda ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan publik dan integer tunjangan 3.000 ya. Nah, ini nilai ini hanya berlaku untuk objek kelas direktur ya. Nah, jadi untuk yang tunjangan ada di sini saja. Tapi kalau untuk tunjangan gaji pokok, ini bisa membaca atau bisa menggunakan data yang ada di kelas parent ya, parent kelas pegawai, berarti yang ini nilainya 2.000. Sehingga dengan menggunakan metode ya tampilkan gaji ya, saat kita buat objek baru berdasarkan kelas direktur ya, direksi sama dengan new direktur, kemudian gaji totalnya adalah jumlahan dari gaji pokok ya ditambah dengan tunjangan ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk ini ya, item untuk gaji pokok ya, ini dia mengambil nilai kelas yang parent ya, yang di luar ya, jadi di luar blok ini. Nah, namun untuk yang tunjangan, nilai tunjangan ini mengambil nilai dari properties dari kelas yang sama ya. Jadi hanya sampai di 3.000 ini saja. Nah, mengapa perlu demikian ya, karena untuk kelas yang selanjutnya ini ada yang pegawai supervisor maupun teknisi. Nah, tentu dia punya punya nilai tunjangan yang berbeda ya. Sehingga ketika dipanggil di sini ya tunjangan misalkan, nah ini dia akan mengacu pada nilai ini saja ya. Jadi dia tidak keluar dari kelas yang dimaksud karena teknisi ya ini dibuat dengan menggunakan kelas teknisi dan pengawas dibuat dengan menggunakan kelas supervisor ya. Jadi untuk tunjangan tetap, jadi dia tidak akan mengambil nilai tunjangan ya, kelas ini ya, kelasnya pegawai ya. Nah, kalau dipanggil sini dia tidak akan mengambil yang ini. Nah, karena apa? Nah, karena di sini kita sudah definisikan ya, objek teknisi IT itu berasal dari kelas teknisi, bukan kelas supervisor. Ini dia mengambil nilai masing-masing yang ada dalam kelas, ya, subkelas. Ya. Namun untuk yang gaji pokok, ya, gaji pokok ini tidak mengambil di sini, namun mengambil yang ini ya, yang di luar ya. Itu yang di parent. Oke. Kemudian bagaimana dengan kemudian untuk yang multiple, ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi mungkin satu kelas punya satu parent class ya, punya beberapa child class ya.
Nah, ini kebalikannya, satu child ini punya parent lebih dari satu. Jadi misalkan kelas A dan kelas B, nah ini adalah dua-duanya merupakan parent ya. Sifat-sifat yang ada di sini diturunkan untuk membentuk kelas baru, yaitu kelas C. Demikian juga di sini ya, supervisor, teknisi, sifat-sifatnya diturunkan untuk membentuk kelas baru, yaitu tim produksi. Kemudian kereta api, mobil, dan juga menurunkan kelas yang baru yang merupakan child, yaitu angkutan komuter. Kemudian yang hibrid, ya, yang hibrid ini gabungan. Ya. Jadi setelah ini mirip seperti yang semula, yaitu parent bisa diturunkan menjadi dua child. Kemudian dari dua child ini bisa membentuk sebuah kelas yang baru. Nah, contohnya seperti ini pegawai ya, di dalam pegawai ini ada dua jenis atau dua kelompok, misalkan ada supervisor dan teknisi. Kemudian kita pilih ya, supervisor dan teknisi ini untuk membentuk sebuah tim, ya, tim produksi. Ya. Nah ini mungkin lebih ke organisasinya, nah kalau ini lebih ke objek ya, objek manusianya. Kemudian transportasi darat. Nah, ini kan objek bendanya ya, apa saja, ada kereta api, ada mobil. Nah, kemudian kalau kita ingin menggabungkan ini sebagai parent, ya, sebagai sesuatu yang perlu kita kelola ya, sebagai angkutan komuter, maka strukturnya menjadi seperti ini. Baik, yang kedua yaitu mengenai polymorphism, yaitu mampu berubah dalam jumlah atau bentuk yang sangat yang banyak ya, lebih dari satu. Nah, ini contoh konsepnya. Nah, ini misalkan kita punya kelas manusia, maka seorang manusia itu seorang ya bisa berperan ya dalam banyak peran atau dalam banyak wujud ya. Bisa sebagai seorang guru atau mungkin sedang berolahraga menjadi anggota tim ya, kesebelasan sepak bola misalkan. Nah, maka kita anggap sebagai pesepak bola. Ya, walaupun orangnya sama ya. Kemudian tidak melakukan apa-apa di rumah, duduk santai ya, nonton TV misalkan. Nah, ini sebagai orang kebanyakan. Nah, ini orang yang sama atau kelas yang sama, dia bisa berubah-ubah ya peran ya, atau wujudnya ya, sesuai dengan yang diperlukan. Ya. Nah, ini disebut sebagai polymorphism. Ya. Jadi kita berdasarkan satu kelas, ya, maka kita bisa mengcustomize ya, mengubah atau menyediakan objek berdasarkan peran yang diambil. Ya. Dan ada dua jenis polymorphism, yaitu yang statik dan dinamik. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang statik adalah metode yang akan digunakan dilakukan saat program dalam proses compile. Ya. Sedangkan kalau yang dynamic, pemilihan metode yang akan dilakukan saat program sedang berjalan. Ya. Maka akan dikenal overloading dan overriding. Ya. Dan overloading ini kita mengisi argumen-argumen saat proses compile. Sedangkan kalau overriding ini kita isi saat program itu sedang dieksekusi. Ya. Nah, contoh implementasi dari polymorphism itu adalah metode jumlah yang bisa digunakan untuk menerima 2 ataupun 3 argumen. Metode jumlah juga mampu mengolah variasi tipe data argumen. Nah, ini sebagai contoh kita punya 4 metode ya, 4 metode dengan nama yang sama ya, namun memiliki karakteristik ya, argumen yang berbeda-beda. Ya. Contoh yang pertama, metode jumlah, ya. Ini mempunyai 3 argumen, semuanya bilangan bulat atau integer. Kemudian metode yang kedua hanya menerima 2 argumen, ya, dan keduanya harus
bilangan integer atau bilangan bulat. Dan yang ketiga, method ini bisa menerima tiga argumen, dan yang mana semuanya atau isian ya, tiga isian yang mana semuanya adalah double atau bilangan real. Dan yang terakhir, jumlah hanya bisa menerima 2, dan keduanya harus bilangan real atau double. Nah, kemudian di metode yang utama, main method, kita buat objeknya, kita construct objeknya dengan nama OPS mat1. Ya. Nah, kemudian kita isi argumen dan kita hitung jumlahnya. Ini return berarti kita kembalikan, ya, kita tampilkan nilai jumlahnya. Nah, ini kita lihat ya, bahwa semuanya bisa dijalankan walaupun dengan variasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, tentu ini sudah diantisipasi di sini. Ya. Jadi boleh satu metode nama yang sama namun dengan variasi dari argumen yang diberikan. Ini 1, 2, 3, 6, 10, 10, 20. Nah, ini berarti ini dia mengikuti yang ini ya. Nanti pola yang ini. Nah, yang ini juga. Dan yang dua yang terakhir mengikuti pola yang ini. Ini 3 bilangan real, 10,5, 2,7, 3,3. Ini hasilnya 16 ya, 16,5. Kemudian 10,1, 10,9 ya hasilnya 21,0 ya. Mengapa perlu 0? Ini karena untuk menunjukkan bahwa ini adalah bilangan double atau bilangan real. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sedikit berbeda ya, karena polanya tidak tersedia. Ini adalah bilangan yang double. Kemudian ini adalah bilangan yang integer, yang bulat. Ya. Nah, ini kita lihat di sini tidak ada pola seperti ini, integer dan bulat. Adanya integer dan integer, atau bulat dan bulat dan bulat, integer dan integer, ataupun real dan real atau double dan double. Nah, ini diminta adalah integer dan double. Caranya gimana? Maka di Java Programming akan otomatis mengconvert yang bulat atau yang integer ini menjadi double atau menjadi real. Sehingga 10,9 ditambah dengan 10, ini hasilnya 20,9. Jadi menyesuaikan kira-kira sebisa mungkin ya, tidak akan menghilangkan data. Jadi 0,9-nya ini masih merupakan data yang signifikan. Oke, nah ini contoh overloading, mungkin nanti bisa Anda coba sendiri, dan ini contoh overriding ya, kita coba tuliskan di kode programnya. Ya baik, mungkin sampai di sini ya, karena mungkin setelah ini akan ada kelas yang lain ya, jam 1 ya. Jika ada pertanyaan silakan. Pak mau tanya, untuk minggu depan berarti hari Selasa seperti biasa ya Pak? Ya, jadi harinya tetap ya hari Selasa seperti biasa. Jadi mohon maaf ya, minggu ini saya tidak bisa hadir ya hari Selasa karena ada kegiatan ya di kantor saya. Harus dipindah ke hari Kamis. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak, absen di mana biasanya? Seperti biasa ya? Di Google Form. Oh, di Google Form ya, sama di Google Form. Dan nanti kan ada sesi ini ya, asistensi. Nanti mungkin kalian bisa koordinasi dengan dengan asistennya di hari apa ya. Dan nanti harapannya kalau di sesi asistensi
bisa lebih banyak praktek ya, praktek coding, membuat program, dan nanti bisa langsung dievaluasi ya secara langsung oleh asisten ya. Sudah disepakati kira-kira harinya hari apa dengan asisten? Hari Senin, Pak. Hari Senin Jadinya semua ya? Iya, jam 4. Iya, jam 4 Senin. Ya, baik. Ini 10 ya? Ya, ya baik. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian ya, serta kehadirannya. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya sama-sama.